Apa kata ibunya ketika suruh Imam Syafi'i pergi? Pergi engkau tuntut ilmu. Tapi Imam Syafi'i membantah, tidak. Karena ibu tinggal sendiri, tidak ada orang yang pelihara, tidak ada orang yang jaga. Ibu, mama tinggal sendiri. Saya tidak akan pergi. Jadi kalau tuntut ilmu di sini saja, di Makkah. Karena beliau tinggal di Makkah, dari Gaza pindah ke Makkah. Jadi pada waktu itu ibunya mengatakan, tidak nak, pergilah. Pergi dan wajib pergi. Biarkan ibu sendiri. Lalu beliau berpesan, dan jangan pernah pulang. Jangan pernah pulang sampai engkau dikenal atau diiktiraf. Iktiraf itu diakui sebagai orang alim. Begitu nasihat seorang ibu. Jangan pernah pulang. Padahal dunia kedua meninggal, sendiri tinggal. Jangan pernah pulang sampai engkau mendengarkan diakui sebagai orang alim. Kalau engkau tidak menjumpaiku lagi di dunia, kita jumpa di akhirat, di dalam surga. Begitu keyakinan seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas satu hadis tentang kemuliaan atau pahala orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Dan hadis yang kita bahas yaitu tentang fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Jadi kata Rasulullah, keutamaan ilmu itu lebih daripada orang yang melakukan ibadah sunnah atau salat sunnah. Jadi lebih banyak pahala, lebih utama orang yang bermajlis ilmu atau menuntut ilmu daripada yang melakukan salat sunnah. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Kenapa orang berilmu disebut atau menuntut ilmu disebut lebih utama daripada melakukan salat sunnah, walaupun salat sunnah itu bisa ratusan rakaat. Kita sudah jelaskan setengah alasannya, dan yang sudah kita jelaskan yaitu Imam Nawawi menjelaskan kalau orang yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu itu karena, dan kelebihannya karena orang yang menuntut ilmu bermanfaat untuk dirinya dan kaum muslimin. Sedangkan orang yang solat sunnah itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang kedua, li'anna al-ilma musahhih wa ghayruhu min al-ibadah muhtadar. Yang kedua alasannya kenapa menuntut ilmu lebih utama, karena ilmu itu bisa menjadi pembenar, atau dia bisa membenarkan amalan yang salah. Sedangkan ibadah membutuhkan kepada ilmu, dan ibadah bisa salah kalau tidak ada ilmu. Kemudian alasan ketiga, di antara ulama warasatul anbiya, karena orang berilmu itu atau alim atau ulama adalah pewarisnya para nabi. Dia tidak pernah disebutkan oleh Nabi sendiri bahwa ahli ibadah
adalah pewaris Nabi. Tidak. Tapi yang disebut pewaris Nabi adalah orang yang berilmu, bukan orang yang ahli ibadah. Lalu kemudian alasan keempat, لأن العابد تابع للعالم مقتدي به ومقلد به في عبادته. Orang yang abid, ahli ibadah, itu selalu mengikuti petunjuk orang berilmu. Tapi orang berilmu tidak perlu mengikuti petunjuk orang yang ahli ibadah. Dia orang yang ahli ibadah sunnah itu pasti nanya-nanya ke orang berilmu, bagaimana cara solatnya, berapa rakaat boleh dilakukan, apa doa yang paling baik. Itu semua ditanyakan kepada ahli. Sedangkan ahli ilmi tidak membutuhkan orang abid untuk bertanya tentang kebenaran ibadah tersebut. Lalu kemudian alasan yang kelima, لأن العلم تبقي فائدته وآثاره بعد موت صاحبه ونوافل تنقطع بموت صاحبه. Orang yang menuntut ilmu, ketika dia mati, dia masih mendapatkan amalan jariah dari ilmunya. Jadi ketika orang beramal dengan apa yang dia ajarkan atau diteruskan ilmu itu oleh murid-muridnya, maka dia dalam kuburnya mengalir pahala jariah, dia dapat gaji pensiun. Tapi orang yang ahli ibadah, salat duha, salat tahajud, salat tasbih, salat macam-macam, maka terputuslah ibadah itu dengan kematiannya. Oh, dia mengajarkan ke anak-anaknya, dia ajarkan anak, jangan lupa salat duha setiap hari, jangan lupa salat tahajud. Berarti itu sudah ilmu. Dia dapat pahala kerana mengajarkannya. Tapi kalau hanya berpedoman pada rajin ibadah yang sunnah tapi tidak mengajarkannya, maka ketika mati selesai. Beda dengan orang yang berilmu. Orang berilmu itu mengajar. Ada di pesantren, dia punya berapa ratus murid. Semua muridnya kemudian mengembangkan ajarannya dimanapun mereka pulang kampung. Maka dia mendapatkan pahala multi level marketing. Nanti si murid ini punya murid lagi, yang si murid itu punya murid lagi, terus bercabang. Itulah hebatnya orang berilmu. Itu belum lagi kitab-kitab yang dikarang, dibaca oleh banyak kaum muslimin dan diambil manfaatnya. Hanya orang berilmu mendapatkan pahala jariah sampai kematiannya, setelah kematiannya. Sedangkan orang yang ahli ibadah itu terputus amalannya dengan kematiannya. Lalu alasan yang keenam, li'anna al-ilma sifatul lillahi ta'ala, karena Allah mensifatkan dirinya sebagai zat yang maha berilmu atau maha mengetahui. Tidak disifatkan sifat Allah ahli ibadah. Salah satu dari Asmaul Husna apa? Al-Alim, Allah maha tahu. Tidak ada satu pun sifat Allah yang menjelaskan bahawa Allah itu ahli ibadah. Tapi Allah menjelaskan sifatnya maha mengetahui. Maka Allah suka kepada orang yang mencoba menuntut ilmu yang diberikan Allah. Alasan yang ketujuh, yang terakhir, li'anna al-ilma fardu kifayah. Sedangkan jadi ilmu itu fardu kifayah. Dalam satu kampung harus ada yang menuntut ilmu. Bahkan Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran kepada Nabi, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Jangan semuanya berperang, kata Allah. Harus ada yang tinggal untuk menuntut ilmu dan menyebarkan. Kalau enggak, mati Islam ini. Kalau enggak ada yang menuntut ilmu lalu menyebarkannya, maka matilah Islam ini, tidak ada yang menyebarkan. Maka kata
jangan semua ikut perang. Lalu diberi ganjaran, orang yang menuntut ilmu sama pahalanya dengan jihad fisabilillah. Karena pentingnya menyebarkan ilmu. Jadi haram satu kampung bisa dosa kalau tidak ada satu pun generasi yang menuntut ilmu. Jadi semuanya bikin bisnis, mandu bikin bisnis, mandu buka kedai kopi. Itu belum lagi mandu main game judi online. Tak ada yang masuk pesantren, tak ada yang memperdalam ilmu agama, sehingga meninggal generasi utama yang mempertahankan masjid. Tak ada lagi anak muda yang bisa pakai. Sudah semua dalam hidup bisnis. Yang kuliah banyak, yang berilmu yang tidak banyak. Yang kuliah ramai, yang ilmu yang ramai. Dapat ijazah waktu kuliah itu bukan menunjukkan bahawa mereka berilmu, tapi menunjukkan bahawa mereka sudah pernah kuliah. Di ijazah itu tidak menentukan ilmu, apalagi zaman sekarang. Kami dosen dan kami tahu perilaku mahasiswa, walaupun tidak semua. Sebahagian mahasiswa solat pun tidak, tapi bangga dapat ijazah. Jadi ijazah itu tidak mewakili apapun. Orang tua bangganya di mana? Bangganya kalau anaknya dapat ijazah. Tidak peduli anaknya ambil mana. Maka ada anak mahasiswa yang sudah umur sudah 20 tahun, itu tak bisa baca Quran. Tak bisa baca Quran. Dan jangan fikir itu anak-anak Medan, anak-anak orang Batak, anak orang Aceh, Karami yang baca Quran. Saya termasuk ketua tim untuk mengetes mahasiswa Quran. Jadi di fakultas ada 700 orang setiap tahun yang masuk. Itu yang mampu baca Quran cuma setengah. Setengahnya lagi tidak bisa baca Quran. Dan setengah itu ternyata bukan semuanya anak-anak dari luar. Anak kita anjir baca Quran. Kan parah. Aku serang di Mekah. Ada pegah roh Indah dulu Sultan Iskandar. Baca Quran aja. Ada pegah Tanah Aulia. Coba masuk ke ranah-ranah di kampung-kampung. Anak-anak muda banyak bisa baca Quran. Makin ke kampung makin dia sampai-sampai. Itu bangga lagi. Ini kan aneh sekali. Makanya kita orang tua suruh anak tuntut ilmu. Ilmu dunia kalau dituntut boleh, tapi hasilnya bawa ke akhirat. Silakan masuk ke kedokteran, silakan masuk teknik kimia. Tetapi yang unsur agama itu tidak wajib dituntut. Oh, enggak dalam sekali boleh. Tapi setelah jadi semua hasil dari pekerjaan dunia itu berikan ke agama. Berikan ke agama. Oh, kita sudah jadi orang yang hebat, dokter yang hebat. InsyaAllah dalam sebulan bisa belasan juta atau puluhan juta. Wakafkan kepada orang-orang untuk menuntut ilmu. Beri beasiswa ke anak-anak yang pintar dan dia mau menuntut ilmu. Bayar SPP-nya. Berarti kita enggak sia-sia ilmu kita. Oh, kita kerja di perusahaan besar, beg tumpuk beg hanya untuk berdaya rumah kita. Karena banyak orang uang banyak buat rumah, buat terbakar. Terbakar harus pakai remote, katanya enggak mau turun dari mobil, yang terbuka sendiri. Kita masuk dalam garasi, enggak turun-turun juga dari mobil, mati hinan. Jadi sibuk dengan urusan dunia. Padahal mati tidak dia bawa satu pun kecuali apa yang pernah dia wakafkan. Jadi wakafkan. Kalau ada orang membuat pesantren dari hasil kerja kita, walaupun kita enggak terlalu faham agama, yang unsur daruri, yang utama wajib, salat harus tahu, cara-cara melakukan ibadah yang wajib, wudu itu harus tahu. Mau jadi dokter, jadi ini, jadi itu terserah. Enggak dalam sekali bantu orang untuk melanjutkan agama. Jadi misal di kampung ini ada orang kaya berapa orang, bantu masjid, buat dirikan pengajian di masjid Bandung yang baik. Anak-anak panggil suruh ngaji. Atau berapa orang anak orang miskin yang pintar-pintar yang mau ngaji, kasih itu SPP-nya pergi sekolah
dia jadi semua yang dia dapat itu diberikan pahala kepada orang yang menjadi donatur untuknya. Jadi harus bawa ke situ. Ini tidak mudah. Dari kecil dididik dunia, ditanya sama gurunya mau jadi apa nak, jadi pilot, jadi pramugari, mau jadi dokter, jadi tentara, jadi ini, jadi itu. Ini mindsetnya dunia. Jadi guru-guru hari ini mengajarkan di dunia. Tidak ada satupun anak TK yang mengatakan mau jadi ulama, tidak ada. Jadi ustaznya malu. Tidak ada. Semua jadi dunia. Habis itu berkembang SD begitu, SMP, semua belajar dunia. Pelajaran agama 2 jam dalam seminggu. Kita pun sudah dibuat macam-macam pemahaman yang masuk. Nanti SMA pilih jurusan dunia. Okey, tidak mengapa, kerana Islam tidak melarang itu. Waktu kuliah, ambilnya jurusan dunia, boleh juga. Tapi kemana ilmu, kemana manfaatnya? Akibatnya jadi anak-anak dunia. Jadi anak-anak dunia, tak ada manfaat untuk agama sedikit. Jadi ini perlu diperbaiki, karena kalau menuntut ilmu akhirat, akhirat dapat, dunia dapat. Kalau menuntut ilmu dunia, dunia dapat, akhirat belum tentu dapat, kecuali dia mencoba mencari. Menuntut ilmu akhirat, coba Bapak lihat, ada tidak orang yang menuntut ilmu agama miskin? Oh, ada ustaz yang minta-minta cereng-cereng bapak-bapak saya yang nak lagi bantuan daya, hanya bukan dulu-dulu ilmu. Itu pun bukan menunjukkan kemiskinan. Yang sudah jadi, sudah belajar agama, dia hafal Quran, dia belajar fikih dengan baik 7 tahun hidayah, keluar Allah, kalau dia ikhlas menuntutnya karena Allah, Allah tidak miskinkan dia. Allah tidak miskinkan dia. Oh, perlu mobil, orang kaya punya mobil. Hari ini ustaz-ustaz tentu-tentu juga punya mobil. Oh, enggak sanggup beli, dikasih. Yang kasih siapa? Jamaah ni. Saya ustaznya ada produk motor bagi anda. Oh, apa yang kita dapat motor? Karena Allah, kalau sudah orang memikirkan agama yang diturunkannya, maka Allah pun memikirkan kelangsungan hidupnya. Jadi belajar akhirat itu dapat dunia. Belajar dunia belum tentu dapat akhirat. Kalau mau belajar dunia boleh, tapi niatkanlah hasilnya untuk membantu perjuangan menuju akhirat. Ini kerapih masa kita di dunia ini sudah hampir selesai. Jangan sampai tertinggal harta sia-sia. Jadi oleh karena itu, kelebihan orang berilmu berikutnya kata Imam Nawawi adalah menuntut ilmu itu fardu kifayah, sedangkan salat sunnah hukumnya sunnah. Salat sunnah macam-macam hukumnya sunnah. Mana lebih bagus, mana lebih hebat fardu kifayah dengan sunnah? Lebih hebat fardu kifayah. Pertama, dia fardu wajib, dan itu didukung dengan hadis Nabi, talabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah, wajib. Namun wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah artinya harus ada penyelamat agama. Dalam satu kampung harus ada generasi yang bisa azan, bisa melanjutkan kehidupan masjid. Harus ada. Kalau semuanya sudah tuntut ilmu agama, siapa yang akan menyelamatkan agama ini? Paling kurang dalam hal-hal yang sederhana, so pendahului Jumaat. Jumaat tak ada lagi, satu saat nanti Jumaat mungkin tak bisa didirikan lagi. Kenapa? Tak ada yang bisa khutbah lagi. Quran tidak dibaca, karena tidak ada yang bisa membacanya lagi. Makanya ciri-ciri mau kiamat, salah satunya dicabutnya nyawa orang-orang yang berilmu. Sehingga yang tertinggal kata Nabi hanya orang-orang yang tidak berilmu. Jadi ulama-ulama yang ikhlas menuntut karena Allah, yang memberi manfaat pada masyarakat yang banyak, maka Allah jemput dia sebelum kiamat. Satu persatu orang-orang yang bermanfaat ke agama dijemput. Setelah tertinggal di dunia ini apa semuanya, para pemain game judi tadi, orang sabu-sabu dah tertinggal itu semuanya.
Kita yang suka nuntut ilmu yang bermanfaat, yang berani amar ma'ruf nahi munkar, dijemput Allah, dijemput. Tertinggallah mereka. Disitulah terjadi kerusakan yang hebat. Kita hari ini kan sudah merasa rusak. Anak-anak remaja, Masya Allah, melihat hal yang porno itu dianggap biasa. HP di tangan masing-masing. HP di tangan masing-masing. Tidak perlu beli CD, tidak perlu beli kaset untuk melihat yang haram. Tinggal klik saja bisa lihat yang haram. Lalu dia punya pacar, dia lampiaskan ke pacarnya. Yang cewek juga begitu, pakai pakaian ketat, semuanya urusan rusak. Ya, rusak. Anak-anak SMA rusak, SMP rusak, SD saja sudah mulai rusak. Begitu besarnya fitnah zaman ini. Ketika kerusakan itu tidak ada lagi yang mencegahnya. Orang berilmu sudah meninggal, tidak ada lagi yang mencegah. Semua diam. Tidak ada lagi ceramah-ceramah, tidak ada lagi orang-orang yang berani mengeluarkan surat-surat keputusan untuk mencegah kemungkaran. Ada lagi. Semua diam, hanya berfikir politik, sawajib ke presiden, sawajibnya. Di saat itu kerusakan merajalela, dan lebih hebat kerusakan itu daripada yang kita lihat hari ini. Ada kata Nabi, nanti menjelang akhir, menjelang kiamat, engkau hidup dalam zaman fitnah. Lalu engkau merasa itulah fitnah yang paling hebat. Padahal muncul lagi yang lebih hebat di masa generasi anakmu. Anakmu akan berfikir itulah fitnah paling hebat. Padahal ada cucumu yang akan merasakan fitnah yang lebih hebat lagi. Puncaknya ketika datangnya Dajjal. Itu sudah akidah, dipermainkan akidah. Orang murtad rata-rata, syirik rata-rata. Ketika sudah rusak semua, lalu kemudian Nabi Isa diturunkan Allah, lalu Imam Mahdi dimunculkan Allah, mereka berdua membunuh Dajjal. Dajjal kan cuma 40 hari. Ini fitnah terbesar. Sampai kata Nabi, tidak ada yang lebih kutakutkan ma akhwafa min ummati, tidak ada yang lebih kutakutkan kepada umatku kecuali fitnahnya Dajjal. Maka Allah izinkan kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah mati Dajjal, Nabi Isa pun kembali meninggal dunia. Ada yang mengatakan dia meninggal sebagai umat Muhammad karena turun setelah Nabi SAW. Imam Mahdi pun begitu, meninggal dunia. Setelah itu merusak dunia ini sampai rusak, sehabis-habis rusak. Tidak ada lagi orang baik satu pun. Disitulah terjadinya kiamat. Rusak semua. Kita sekarang rusak, tapi masih ada yang mencegah. Masih ada orang berfikir, yuk kita dirikan solat subuh, buat SMS, buat GPS. Ini yang ulung sedikit. Ini orang-orang yang berkorban agar hidup suasana subuh. Dulu mana hidup suasana subuh? 16 tahun subuh, 5 kalau ada pun 5.5 kalau ada. Setengah kerja, setengah lagi. Itu kalau ada. Sekarang alhamdulillah sudah ramai. Ini perjuangan ini. Itu termasuk amar ma'ruf. Di kampung Pak Haji banyak, yang salat subuh 5 orang, padahal Pak Hajinya sampai 50 orang. 45 lagi kemana? Kemana Pak Haji 45 lagi? Kan begitu ceritanya. Makanya menunjukkan haji mabrur atau haji mardud itu. Salah satunya pulang haji nggak berubah. Ana jamaah, ana takut. Jadi jawab oleh Allah SWT. Oleh karena itu kemuliaan orang berilmu lebih hebat daripada kemuliaan orang yang salat sunnah. Dengan status menuntut ilmu adalah fardu kifayah, sedangkan salat sunnah itu hukumnya hanya mustahab atau sunnah. Lalu kemudian fardu kifayah di antara kelebihannya adalah min haitsu anna fa'ilahu yasuddu masaddan ummah wa yasqitul kharaj 'anil ummah. Orang yang menuntut ilmu fardu kifayah tadi itu dengan dia menuntut ilmu, dia bisa menutupi dosa orang yang lain. Artinya satu kampung tidak diturunkan azab oleh Allah gara-gara ada orang yang mewakili. Itu disebut fardu kifayah. Jadi kehadiran orang menuntut ilmu ini membuat yang lain bukan boleh tidak menuntut ilmu, tapi termaafkan oleh Allah bagi yang tidak menuntut ilmu. Tapi kalau sunnah kan nggak bisa menjaga orang lain.
Fardu kifayah itu menjaga orang. Makanya orang yang melaksanakan fardu kifayah sebenarnya dia perwakilan untuk meringankan kemarahan Allah pada yang tidak mau melakukannya. Urusan jenazah fardu kifayah. Yang memandikan jenazah 2 orang, 3 orang. Tapi gonya, kasar pilih kampung segala macam sudah. Tetapi gara-gara 3 orang ini, satu kampung aman, Allah tidak turunkan azab. Allah tidak turunkan azab. Kalau ada yang mengurusi jenazah, walaupun cuma mewakili 3 orang. Tapi begitu tercampaknya mayat dalam satu kampung, tidak ada satu pun yang mengurusinya, maka satu kampung itu dosa besar. Itu fungsi fardu kifayah. Maka oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari penjelasan Imam Nawawi di atas hadis yang kita sebutkan minggu yang lalu, kita belum selesai semua menjelaskan apa manfaat, kenapa disebut orang berilmu lebih hebat daripada orang yang solat sunnah. Ini sudah selesai. Alasan-alasannya ternyata sampai 7 alasan yang menyebabkan kemuliaan orang untuk ilmu. Makanya duduk begini, Pak. Kita duduk solat maghrib, kan biasanya pengajian masjid-masjid kan maghrib sampai isya. Itu duduk saja dengan lalu angguk-angguk 2 kali misalnya gitu. Tapi ada dia angguk-angguk 2 kali dan mulakan kita. Kita dengar, Masya Allah dapat satu ilmu, kita dengar dapat satu hadis, dapat. Itu lebih hebat daripada yang duduk di belakang baca Quran terusan, baca Quran terusan. Padahal yang sedang dijelaskan kesalahan-kesalahan pada bacaan itu contohnya. Tapi kita nggak mau belajar. Ada yang model dalam masjid sedang pengajian, lalu dia salat sunnah di belakang menunggu isya. Karena dengar bahwa disuruh salat sunnah awabin 6 rakaat dari maghrib sampai isya, dia lakukan, dia semangat. Padahal yang tentu ilmu bisa mengubah keadaannya. Yang sering ribut dalam rumah tangga gara-gara sering mengaji sudah berkurang, Pak. Dari dulu seminggu sekali berubah jadi sebulan sekali ributnya. Mengaji lagi, apalagi mengaji bawa istri, sama-sama sudah tenang. Berubah, Pak. Dari sebulan sekali ributnya 1 semester sekali, cuma 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ngaji lagi bertambah alim. Sudah setahun sekali, berikutnya tak ribut-ribut lagi karena sudah tahu ternyata istri tak boleh ini, tak boleh ini. Ternyata suami tak boleh ini, tak boleh ini. Sudah banyak tahu, akibat banyak tahu berubah. Yang akibat merubah keadaan. Dulu kita sering ambil kredit di bank konvensional, semenjak ikut mengaji atau dipaksa orang, dipaksa teman ada Abu 3. Kadang-kadang kita dakwah itu memang harus ngajak-ngajak orang, 1-2 orang yang ngaji. Kita ngaji sebentar saja, setengah jam sampai isya. Alihnya traktir mie kan? Kamu traktir makan mie pakai udang. Memang ruko kepada pegawai. Cuma itu dakwah kita berhasil, Bang. Dia terkena pada ilmu, suka dia. Ternyata banyak kok manfaatnya. Duduk lagi, berubah. Yang dulu sering makan haram sudah tidak lagi mau makan haram. Yang dulu susah taubat sudah mau taubat. Itu manfaat ilmu. Tapi yang model salat sunnah di belakang sendiri, salat tahajud, salat duha, tapi tak pernah mau menuntut ilmu, tak berubah maksiatnya, tak berubah. Setelah salat duha tetap makan haram. Setelah salat tahajud sambil nunggu subuh ribut sama isteri, tak berubah. Kenapa? Tak ada yang masuk dalam kepalanya. Ini bukan bermakna tak boleh salat sunnah. Paling bagus salat sunnah kita biasakan, menuntut ilmu diutamakan. Itu maksudnya. Jadi jangan gara-gara pengajiannya, ayo Pak semayang tahajud di hidup, tak duduk ilmu, ayo Pak semayang dua, ada manfaat. Bukan tak ada manfaat, itu pahalanya besar. Tapi jangan lupa lebih hebat menuntut ilmu. Kalau begitu apa kesimpulannya? Silahkan lakukan salat sunnah, tapi ketika sedang waktu menuntut ilmu, semangatlah untuk menuntut ilmu. Makanya dulu para ulama ketika menuntut ilmu, Masya Allah, orang-orang tua dulu itu ketika melepaskan anaknya demi menuntut ilmu, itu bagaikan melepaskan pasukan fisabilillah. Saya sudah sering cerita, ibunya Imam Syafi'i itu ketika, kan ibunya kan tinggal sendiri karena suaminya meninggal 2 tahun umur Imam Syafi'i. Jadi umur Imam Syafi'i 2 tahun tu Muhammad bin Idris nama asli beliau itu sudah meninggal ayah. Jadi Imam Syafi'i ini yatim, dipelihara oleh ibunya. Waktu ibunya
melihat bahawa tanda-tanda Imam Syafi'i ini orang yang pintar. Jadi hafal Quran itu sudah 9 tahun sudah hafal Quran sempurna. Kita 9 tahun masih dengan game PUBG. Kita jumpa masih dengan PUBG 9 tahun. Ada yang SMA 18 tahun masih dengan gamenya. Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran. Ibunya melihat tanda-tanda itu, disuruh pergi. Nak pergi ke Baghdad. Pergilah ke Baghdad, tuntutlah ilmu. Karena saat itu Baghdad yang menjadi sumber ilmu. Apa kata ibunya ketika suruh Imam Syafi'i pergi? Pergi engkau tuntut ilmu. Tapi Imam Syafi'i membantah, tidak. Karena ibu tinggal sendiri, tidak ada orang yang pelihara, tidak ada orang yang jaga. Ibu, mama tinggal sendiri. Saya tidak akan pergi. Jadi kalau tuntut ilmu di sini saja, di Makkah. Karena beliau tinggal di Makkah, dari Gaza pindah ke Makkah. Jadi pada waktu itu ibunya mengatakan, tidak nak, pergilah. Pergi dan wajib pergi. Biarkan ibu sendiri. Lalu beliau berpesan, dan jangan pernah pulang. Jangan pernah pulang sampai engkau dikenal atau diiktiraf itu diakui sebagai orang alim. Begitu nasihat seorang ibu. Jangan pernah pulang. Padahal dunia keluar meninggal. Sendiri tinggal. Jangan pernah pulang sampai engkau mendengarkan diakui sebagai orang alim. Kalau engkau tidak menjumpaiku lagi di dunia, kita jumpa di akhirat, di dalam surga. Begitu keyakinan seorang ibu. Itu dalam manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terpaksa taat ke ibunya dan sudah janji tak boleh pulang. Ibu hari ini nak, kalau ada waktu pulang dia nak, mama tinggal sendiri. Itu sudah daftar pesantren. Minggu ini bawa kari, minggu besok bawa udang, minggu ini kan. Ada mana acara tu pengayu dulu kau dia. Yang itu sekarang manjanya anak. Baru 1 hari minta ustaznya, ustaz tolong foto lah ustaz anak saya, bagaimana keadaannya, masih jadi anak atau dah dewasa. Baru seminggu mereka dewasa. Jadi orang sekarang ustaz-ustaz pesantren sudah sibuk memberikan foto, video anak begini-begini. Imam Syafi'i setelah pergi tidak pernah pulang karena ada janji dengan ibunya, tidak pernah pulang sampai diakui sebagai orang alim. Bagaimana cara diakui oleh orang alim? Ternyata Allah atur. Datanglah seorang ulama dari Baghdad, kemudian mengunjungi Masjidil Haram. Ketika ulama ini datang, dibuatlah pengajian di tiang masjid di Masjidil Haram. Dan ibu ini orang yang suka ikut pengajian. Dan ternyata beliau ikut pengajian salah seorang ulama dari Baghdad. Waktu itu Baghdad yang jadi mercusuar ilmu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa dari dulu harus Mekah Madinah yang jadi sumber ilmu, tidak. Karena sahabat pun pindah dari Mekah Madinah untuk menyebarkan ilmu. Kalau ada yang mengatakan kalau bukan belajar di Madinah dengan Mekah maka tidak berilmu, jangan betul. Karena ilmu dari Nabi itu disebarkan sahabat, tidak terfokus hanya di Mekah dan Madinah. Sahabat-sahabat itu kan disuruh pindah sama Nabi, pindah, sebarkan. Sahabat ilmu dari siapa? Dari Nabi. Mu'az bin Jabal diutus ke mana? Ke Yaman. Amr bin As diutus ke Mesir. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai riwayat menyebutkan beliau menyebarkan sampai ke China. Jadi tetap dari sahabat. Dia ada yang mengatakan bahwa kalau tuntut ilmu di Mesir tidak murni, bukan dari Nabi. Bukan. Sahabat juga sampai mengirimkan ilmunya ke sana. Itu kan dari Nabi juga. Bahkan dulu terkenal Baghdad nomor 1. Makanya kota Baghdad itu paling ditarget dihancurkan oleh Amerika. Maka berhasil dijatuhkan Saddam Hussein, dihancurkan fasilitas kejayaan Islam di Baghdad. Dari Baghdad baru pindah ke Mesir. Baru kemudian berpuluh tahun, beratus tahun berikutnya baru pindah ilmu itu ke Mesir. Nah sekarang alhamdulillah di mana-mana sudah bagus ilmu agama yang diajarkan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ulama ini ketika memberi pengajian, beliau menyebutkan dengan izin Allah, disebutkanlah bahwa kami di Baghdad sudah muncul ulama yang baru, masih muda, kuat sekali hafalannya, pintar sekali. Disebutkanlah namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya di dalam pengajian itu begitu mendengarkan nama itu, meledaklah tangis ibu itu. Meledaklah tangis, berurai air matanya. Lalu kemudian semua jamaah yang lain melihat
kenapa ibu itu menangis? Padahal bukan cerita sedih. Dipanggillah ibu itu oleh ulama ini, ditanya, kenapa engkau menangis? Dan kemudian ibu ini mengatakan, nama yang kau sebutkan adalah nama anakku, dan aku sudah mengatakan tidak boleh pulang sampai kau diakui sebagai orang alim. Hari ini telah kudengarkan dari ibu bahwa dia telah menjadi orang alim. Maka wahai imam, suruhlah dia pulang. Setelah itu baru boleh pulang. Bayangkan, menuntut ilmu dulu jadi harapan semua orang tua. Makanya bapak ibu jangan sedih-sedih kalau anaknya ada 5 orang, 5-5-nya suruh tuntut ilmu, kirim ke mana saja yang bagus-bagus. Dan jangan merasa, janganlah semuanya, dari 4 orang, 1 orang suruh temani saya di rumah. Kalau kita tak mau bersusah payah hari ini, maka dia akan susahkan kita nanti. Kita tak mau bersusah payah hari ini mengirimkan anak kita menuntut ilmu, maka dialah yang akan menyusahkan kita nanti. Coba lihat sekarang, anak-anak orang kaya yang tak mau berpisah dengan orang tuanya, apa jadinya? Jadi pengedar sabu-sabu, hidup dengan lingkungan-lingkungan duk malam. Hidup susah, menyusahkan orang tua. Manfaat masyarakat tak ada, yang ada jadi sampah di masyarakat. Bahkan lebih hebat lagi, memudaratkan masyarakat, curi barang orang. Kenapa? Tak mau tuntut ilmu. Maka jangan sampai asal sudah masuk pesantren, kahai lah sayang di baju kot masin, di baju ini, di baju itu, biarkan dia begitu. Maka Allah yang akan memberikan balasan kepada kita dengan kebaikan. Inilah hebatnya orang betul baik. Jadi pembahasan kali ini menyempurnakan pembahasan hadis yang kita baca di pertemuan yang terakhir. InsyaAllah minggu depan baru kita masuk ke hadis yang baru, masih dalam menuntut ilmu. Baik, demikian untuk hari ini kita cukupkan. Ada waktu sekitar 5 menit. Silakan. Dawa dari ila ustaz rumah dah pernah bawa urang tentang pun kata mengenal ini. Yang saya kira urang berilmu. Kalau kita pulang pengajian, lalu pulang kita kasih tahu isi pengajian kepada orang lain, apakah itu dianggap mengantarkan ilmu, mengajarkan ilmu? Termasuk. Cuma ya seberapa besar kita dapat, begitulah pahalanya. Maka ada aksaru fi'lan, aksaru fadlan. Seberapa besar kita berjuang, begitulah pahalanya. Jadi kita ikut pengajian dapat pahala, kita sampaikan ke orang dapat pahala sebesar itu. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu habis-habisan, lalu dia sampaikan lebih banyak ke orang, dia juga dapat pahala lebih besar. Nabi sering begitu, kalau khutbah Nabi mengatakan begini, falyuballigh al-syahidu minkumul ghaib. Siapa yang hadir pulang sampaikan kepada yang tidak hadir. Begitu kata Nabi dalam hadis. Jadi kita ngaji, kasih tahu Pak, paling kurang kasih tahu ke anak sendiri, kebanyakan begini. Itu sudah bagus, kita sudah mengajarkan ilmu. Nanti dapat pahala jariah. Silakan Bapak, terakhir. Silakan. Baik, kalau dalam satu kampung tidak ada satupun yang bisa memandikan jenazah atau mengurusi jenazah, lalu kita datangkan orang dari kampung sebelah, apakah kampung ini dianggap telah berdosa? Selama masih ada orang yang menyelesaikan urusan kaum muslimin yang sifatnya fardu kifayah, itu bisa menggugurkan kemarahan Allah pada orang lain, pada kelompok yang lain. Jadi mendatangkan orang dari kampung sebelah itu tetap disebut menggugurkan kewajiban atau kemarahan Allah pada kampung itu. Namun kampung ini dicabut keberkahannya, karena sudah tidak lagi taat kepada Allah untuk mencari atau menuntut ilmu Allah. Akibat dicabut keberkahan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita dibuat kacau, sering terjadi sengketa di antara sesama, banyak pencuri, gara-gara banyak sabu-sabu, banyak pencuri dalam rumah tangga, ribut keadaannya. Di kampung tak ada yang aman lagi. Lalu kita disibukkan dengan pemimpin makan uang kampung. Kadang-kadang disibukkan dengan itu, di pemimpin sibuk dengan menangani rakyat yang batal-batal. Dicabut keberkahan oleh Allah. Gara-gara apa? Tidak ada lagi yang menuntut ilmu di kampung. Maka
Makanya walaupun itu tetap disebut fardu kifayah sudah lepas, tetapi kampung ini kampung kalau tidak ada yang menuntut ilmu, maka kampung itu bisa dicabut rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang sekali lagi. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.